Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok pembuat, aplikasi Petshop dengan beranggotakan saya Yosi Magdalena bersama Raymond Yudi dan Larasati Muslihah. Dan pada saat ini kami akan melakukan demo aplikasi yang telah kami buat selama 2 minggu. Nah, bisa kalian lihat di tampilan awal ini merupakan tampilan login di mana user yang bisa mengakses aplikasi ini ada 2 tipe. Yang pertama sebagai admin dan yang kedua sebagai kasir. Untuk sekarang saya akan mencoba login sebagai admin. Di sini username dan password yang dimasukkan adalah admin. Misalkan saya salah memasukkan username-nya admin 7, tetapi dengan password admin atau admin 5, password admin. Maka akan muncul, maaf username atau password Anda salah. Nah, oleh karena itu, jadi kalau misalkan password atau username yang kita inputkan salah, maka akan muncul dialog message seperti berikut. Jadi kita langsung masuk saja, masuk ke username admin dengan password admin. Nah, pada saat login berhasil, akan muncul message dialog, login berhasil, selamat datang, nama user tersebut. Klik OK. Nah, kemudian form akan diarahkan ke halaman admin dengan format selamat datang admin dan nama user disertai dengan ID dari user tersebut. Nah, pada sebelah kiri ada 4 menu, yaitu menu data, transaksi, user, dan logout. Menu pertama yang akan kita coba adalah menu data. Nah, di menu data ini ada 2 submenu lagi. Yang pertama ada data distributor, yang kedua data barang. Nah, pada data distributor kita klik, maka akan langsung beralih ke form list data distributor. Nah, pada form ini ada 5 fitur yang dapat kita gunakan. Pertama, kita akan mencoba menggunakannya satu persatu. Pertama, untuk fitur save. Di sini kita akan mengisikan nama distributor, misalkan nama distributornya Pet Foundation. Kemudian alamatnya Sukapura dan nomor HP-nya bebas. Nah, di sini ID distributor dibuat tidak dapat diedit. Mengapa? Karena kita menggunakan auto increment, jadi kita tidak perlu mengisi ID distributor dan ID baru akan langsung muncul di tabel. Jadi kita save, akan muncul message dialog data berhasil disimpan, dan otomatis data yang tadi kita inputkan akan langsung membentuk baris baru di bawah sini. Kemudian fitur kedua ada fitur change. Cara penggunaannya adalah kita klik data yang akan kita ubah datanya, misalkan Pet Lover Store ini, kita ubah namanya menjadi Pet Lover Foundation, misalkan. Dengan alamatnya salah ternyata, harusnya 11, 112. Dan nomor HP-nya tetap. Pada saat kita klik change, maka akan muncul message dialog data berhasil diupdate. Dan di sini akan langsung muncul Pet Lover menjadi Pet Lover Foundation. Kemudian beralih ke fungsi selanjutnya, fungsi delete. Misalkan kita ingin menghapus sebuah data, misalkan PT Sejahtera. Nah, maka pada saat kita delete, apabila kita yakin ingin menghapus data, maka kita bisa langsung mengklik yes. Dan otomatis data PT Sejahtera akan terhapus dari database. Kemudian di sini juga ada fitur search. Nah, di fitur search ini kita bisa memasukkan keyword berdasarkan ID, nama, alamat, maupun nomor HP. Misalkan kita masukkan search keywordnya itu pet, maka otomatis akan muncul data yang mengandung keyword pet. Begitu. Nah, kemudian kita akan masuk ke
submenu kedua dari data, yaitu data barang. Kita klik. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, pada list data barang ini ada 5 fitur seperti sebelumnya. Ada fitur save, change, delete, reset, dan search. Kita akan coba satu-satu. Dari fitur save, misalkan kita masukkan minuman untuk kucing. Baru harga pokoknya kita atur 30.000. Nah, di sini terlihat bahwa harga jual otomatis terisi dengan rumus dari harga pokok ditambah 20% dari harga pokok. Itulah harga jualnya. Sehingga di sini kita tidak bisa mengedit, begitu juga untuk ID barangnya. Jadi kita coba langsung save. Data berhasil disimpan, maka dia akan masuk di baris paling bawah dengan ID selanjutnya. Begitu. Kemudian kita masuk ke fitur change. Misalkan kita akan mengubah kandang hamster ini. Misalkan kita ubah jadi kandang aja, kandang saja dengan harganya itu 125.000. Maka pada saat kita klik change, data berhasil diupdate. Nah, maka data kandang hamster akan berubah menjadi kandang dengan harga yang sudah diupdate dan harga jual juga yang sudah terupdate. Lanjut ke fitur berikutnya adalah fitur delete. Misalkan kita akan menghapus data makanan ini. Pada saat kita klik delete, akan muncul konfirmasi dialog seperti ini. Jika kita tidak jadi menghapus, kita bisa mengklik no, maka tidak akan terjadi apa-apa. Namun, sekarang kita akan mencoba untuk mendelete data ini. Jadi kita delete, klik yes. Nah, maka otomatis data makanan tadi langsung terhapus secara permanen. Kemudian untuk reset, misalkan kita masukkan, oh ini tidak bisa, teman-teman, bentuknya harus angka. Nah, misalkan kita salah memasukkan data, kita bisa langsung mengklik reset, jadi form akan terhapus kembali. Kemudian untuk bagian search, misalkan kita ingin mencari dengan yang harganya itu adalah 150.000. Nah, maka akan terdetek harga yang memuat 150.000. Seperti demikian. Kemudian kita akan beralih ke menu transaksi. Nah, di menu transaksi ini juga ada 2 submenu, yaitu submenu barang masuk dan submenu penjualan. Pertama, kita masuk ke submenu barang masuk. Nah, di submenu barang masuk ini terdiri dari ID barang masuk, nama distributor, jenis barang, dan jumlah. Nah, untuk ID barang masuk ini kita tidak bisa mengedit seperti sebelum-sebelumnya. Jadi dia akan otomatis terisikan dengan ID selanjutnya. Kemudian untuk nama distributor, data-data ini kita telah ambil dari tabel distributor. Dan untuk jenis barang kita udah ambil dari tabel barang. Nah, misalkan kita coba masukkan My Pet Store dengan jenis barang, misalkan tisu basah hewan, dan jumlahnya adalah 50. Pada saat kita save, maka data berhasil tersimpan dan akan langsung muncul pada data berikutnya. Kemudian untuk change, kita klik data yang akan diubah, misalkan ini, kita ubah misalkan menjadi Jigsaw Foundation dengan jenis barangnya adalah sisir bulu hewan dan jumlahnya kita ubah menjadi 29. Maka pada saat kita ubah, klik change, maka data berhasil terupdate dengan tanggal juga sesuai dengan tanggal hari ini.
Kemudian kita akan mencoba fitur delete. Misalkan kita ingin menghapus data My Pet Store ini, maka kita tinggal mengklik pada tabel dan klik button delete, kemudian kita klik yes. Maka data berhasil terhapus dan baris yang memuat data tersebut akan ikut terhapus. Kemudian pada bagian reset, misalkan kita sudah mengisi seperti demikian dengan jumlah 100 dan ternyata data ini adalah salah, maka kita tidak perlu mengganti dulu satu-satu, tapi langsung kita reset dan kita bisa langsung memasukkan angka yang sebenarnya. Begitu. Dan terakhir untuk fitur search, sama seperti dua form sebelumnya, kita bisa mencari keyword berdasarkan ID, nama distributor, jenis barang, jumlah, maupun tanggal. Misalkan saya ingin mencari data list barang masuk pada tanggal 05/03, maka akan muncul data ID dengan 402 dan 404. Begitu. Nah, untuk selanjutnya, untuk transaksi submenu untuk penjualan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Raymond Yudi. Saya akan melanjutkan untuk menu transaksi pada bagian submenu penjualan. Ini kita dapat klik submenu penjualan, maka akan ditampilkan form yang berisi beberapa kolom yang harus diisi untuk menambahkan data pada tabel yang telah tersedia. Dan untuk di transaksi penjualan ini terdapat 5 fitur, sama seperti yang telah diterangkan sebelumnya, yaitu ada fitur save, change, delete, dan reset dari segi tombol. Dan yang terakhir adalah fitur search untuk mencari data yang tertera pada tabel. Nah, untuk fitur yang pertama yang akan kita coba adalah fitur save, di mana kita di sini akan menambahkan data penjualan dengan mengisikan form yang tersedia untuk dimasukkan ke dalam tabel. Nah, untuk di sini ada beberapa bagian form yang tidak perlu diisi karena sudah otomatis diproses oleh sistem aplikasinya. Seperti misalkan ID penjualan yang menggunakan auto increment, sehingga ID-nya ini akan otomatis di-generate oleh sistemnya. Dan juga user yang dimana langsung berisikan ID dari akun yang digunakan untuk menggunakan aplikasi ketika di awal melakukan login. Dan juga di sini ada total. Total ini juga akan otomatis diakumulasi oleh sistem sesuai dengan jumlah yang dikalikan dengan harga penjualan dari suatu barang. Dan untuk transaksi penjualan ini kita akan tambahkan misalkan deodoran grooming hewan dengan jumlah barang yang dijual sebanyak misalkan 12 unit. Nah, di sini akan otomatis 12 unit ini dikalikan dengan harga penjualan barang yang tadi telah diinputkan. Dan kemudian kita pilih fitur fitur save maksud saya. Dan akan muncul informasi bahwa data tersebut telah berhasil tersimpan dan data akan masuk ke dalam tabel. Dan ini adalah data yang tadi baru kita tambahkan. Selanjutnya, karena kita ingin mencoba fitur change, dapat kita lakukan dengan memilih data yang ingin diubah pada tabel ini. Kemudian, kita melakukan modifikasi pada bagian form tersebut. Misalkan tadi adalah jumlahnya ada 12 unit, kita akan ganti menjadi 9 unit. Maka otomatis total harganya juga akan terganti oleh sistem. Kemudian kita tekan tombol change, dan akan muncul informasi bahwa data tersebut sudah berhasil terupdate. Dan kita bisa lihat jumlahnya menjadi 9 yang awalnya tadi 12. Dan selanjutnya kita akan mencoba fitur delete, di mana fitur ini digunakan untuk menghapus data yang tertera pada tabel. Kita cukup memilih data yang ingin dihapus, dan kita pilih tombol delete. Dan akan muncul confirmation dialog, di mana apakah kita yakin ingin menghapus data tersebut. Kita tinggal pilih yes, maka data tersebut
berhasil terhapus. Dan selanjutnya adalah fitur reset. Ini adalah fitur tombol terakhir, di mana fitur ini digunakan ketika pengguna aplikasi memasukkan banyak data yang salah pada form yang telah disediakan dan ingin menghapus secara keseluruhan sehingga form tersebut kosong dan bisa diisi kembali. Misalkan kita pilih jenis barangnya itu pet toys, kita pilih jumlahnya misalkan 90, total harga sekian, kemudian kita ingin mengulangi pengisian form tersebut, kita pilih tombol reset, maka form akan otomatis dikosongkan kembali. Dan perlu diingat untuk fitur save, change, delete, reset, kita hanya dapat melakukan pada data sesuai dengan akun atau nama user yang tertera pada tabel. Karena tadi adalah kita menggunakan akun admin dengan nama user Yosi Magdalena, maka kita hanya dapat melakukan modifikasi pada data dengan username Yosi Magdalena. Dan untuk fitur selanjutnya, itu fitur terakhir, adalah fitur search. Untuk fitur search ini sendiri, kita dapat gunakan untuk mencari data-data yang tertera pada tabel. Dan keyword dari fitur search ini bisa kita masukkan sesuai dengan ID, atau jenis barang, atau usernya, atau jumlah barangnya, atau totalnya, atau bahkan tanggalnya. Misalkan kita mau mencoba mencari dari ID yang tertera. Misalkan kita mau coba mencari dengan angka 5, 1. Nah, maka akan keluar data dengan ID yang mengandung angka 51. Dan misalkan kita mau ingin mencari jenis barang dengan huruf awalan dari C, kemudian dilanjutkan dengan huruf kedua A, maka akan keluar jenis barang yang mengandung huruf CA, yaitu cairan. Ada 3 data di sini. Dan misalkan kita ingin mencari berdasarkan user, cukup kita masukkan nama dari user itu sendiri. Misalkan kita awali dengan huruf Y, maka akan muncul beberapa data, kita lanjutkan dengan huruf O, dan akan muncul 3 tabel data dengan nama user YO. Dan begitu seterusnya. Selanjutnya untuk fitur pencarian, misalkan dengan menggunakan keyword berdasarkan jumlah, total, atau bahkan tanggal. Untuk transaksi penjualan, cukup segitu fitur yang ada, dan kemudian kita masuk ke menu user, lalu pilih data user. Nah, di mana pada menu ini kita dapat melakukan modifikasi data terhadap beberapa akun yang tertera pada tabel ini, di mana untuk menggunakan aplikasi ini sendiri ada 2 jenis akun, yaitu admin dan kasir. Dan data-data yang telah terdaftar itu tertera pada tabel ini. Dan untuk menu ini sendiri ada 6 fitur dengan 5 tombol dan 1 fitur search, di mana tombol-tombol yang ada seperti convert, yaitu untuk mengkonversi password dari plain text menjadi MD5. Dan kemudian ada fitur search untuk fitur save, maksudnya untuk menambahkan data ke dalam tabel. Dan kemudian ada fitur tombol change untuk memodifikasi data atau mengubah data sehingga lebih update. Dan ada fitur tombol delete untuk menghapus data yang tertera pada tabel. Dan ada fitur reset untuk melakukan pengisian ulang pada form yang tertera. Dan juga di sini sama seperti beberapa menu yang sebelumnya, ada fitur search-nya untuk mencari keyword dari suatu data yang tertera pada tabel. Kita akan coba menambahkan suatu akun, dan untuk di formnya ini sendiri ada beberapa yang tidak perlu diisi karena akan otomatis di-generate oleh sistemnya. Seperti misalkan ID user yang menggunakan auto increment juga, sehingga ID-nya akan di-generate otomatis oleh sistem. Ada juga password yang nantinya dalam bentuk MD5 akan dikonversi oleh sistemnya dengan tombol convert. Kita langsung saja bikin akun, misalkan dengan nama Kevin Satrio, dengan alamat di Taman Makam Pahlawan, dengan nomor HP sekian, dan statusnya kita akan coba berikan dia status blokir.
Nah, status blokir ini di mana nantinya ketika akan mencoba untuk login, akun tersebut tidak dapat masuk ke aplikasi karena telah diblokir oleh sistem. Dan untuk username-nya sendiri kita berikan username admin 10 dengan password yang kita samakan aja dengan username-nya. Nah, perlu diingat ketika mengisikan password dalam bentuk plain text seperti ini, kita perlu tombol convert karena untuk nantinya login ini tuh menggunakan password text field sehingga hanya membaca dengan tipe teks MD5 dan juga jika passwordnya ini tadi tidak kita convert, maka di database-nya tidak terdaftar password dengan tipe MD5 sehingga tidak bisa login. Oleh karena itu kita pilih tombol convert, maka otomatis password akan terkonversi oleh sistem dengan tipikal MD5 dan kita pilih di sini aksesnya adalah kasir. Lalu kita pilih fitur save, maka akan muncul informasi bahwa data tersebut telah tersimpan ke dalam database. Kita bisa lihat datanya tadi sudah tertambahkan ke dalam tabel, dan kita akan coba fitur selanjutnya itu fitur change, di mana kita akan mengubah data yang tadi sebelumnya. Misalkan kita mau ganti dari alamatnya, yang tadinya Taman Makam Pahlawan, kita ganti jadi Taman Makam Perjuangan misalnya. Dan kemudian nomor HP-nya juga kita ganti jadi 381. Statusnya tetap aja kita blokir karena kita nanti akan coba untuk login. Dan username tetap, password juga, dan aksesnya juga tetap kasir. Kemudian kita pilih tombol change, maka akan muncul informasi data tersebut telah berhasil diupdate, di mana alamatnya sudah berhasil berubah jika kita pilih datanya, dia menjadi Taman Makam Perjuangan, yang tadinya Taman Makam Pahlawan, beserta nomor HP-nya yang telah terganti. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba fitur delete, di mana kita akan memilih salah satu data yang tertera, kecuali data yang tadi, karena data yang tadi akan kita gunakan untuk login, untuk mencoba status dari blokirnya. Misal kita pilih di data nomor 14 atau di row 14, itu nama dengan pin Alazni. Nah, kita akan coba fitur delete dengan menekan tombol delete. Akan muncul dialog konfirmasi apakah data tersebut yakin untuk dihapus dari tabel yang tertera. Lalu kita pilih yes, maka data tadi akan terhapus. Sehingga username dan password untuk login dengan menggunakan data yang tadi tidak akan bisa digunakan untuk masuk ke aplikasi. Dan selanjutnya kita akan menggunakan fitur reset, di mana fitur reset ini juga sama fungsinya. Dia akan berguna untuk menghapus secara keseluruhan data pada form yang telah kita isi, karena adanya kesalahan yang banyak, sehingga pengguna bisa mengisi ulang form tersebut dan tidak perlu repot untuk menghapus secara satu persatu. Misalkan kita ingin masukkan namanya asal-asalan saja, alamatnya juga asal saja karena ini ingin kita hapus, nomor HP juga sekian, dengan statusnya izinkan admin 11, misalkan admin 11. Dan aksesnya kita beri admin, dan kita ininya kita convert. Nah, kita ingin meresetnya sehingga form ini kembali bersih seperti awal dan dapat diisi ulang. Kita pilih tombol reset, maka otomatis form tersebut akan kosong kembali. Dan fitur terakhir yang kita ingin coba dari menu ini adalah fitur search, di mana fitur search ini kita gunakan untuk mencari data dari akun-akun yang telah terdaftar di dalam tabel. Nah, data tersebut bisa kita search dengan menggunakan keyword berdasarkan ID, nama, alamat, nomor HP, username, password, dan bahkan aksesnya sendiri. Misal kita ingin coba search berdasarkan akses. Misal kita cari admin. Nah, maka akan muncul data-data dengan akses admin. Nah, dan juga bukan cuma aksesnya saja sebenarnya. Jadi search-nya ini bisa secara umum. Bahkan dari username yang mengandung kata admin juga bisa. Nah, misalkan kita ingin search berdasarkan password MD5 yang telah dikonversi, hal itu juga bisa dilakukan. Misal kita ingin cari dengan password D07. Nah, akan muncul data yang mengandung keyword D07.
Begitu juga dengan misalkan kita ingin mencari berdasarkan nama user, kita ingin cari misalnya me, maka akan muncul data yang mengandung keyword me. Dan begitu seterusnya jika kita ingin mencari dengan keyword username, nomor HP, ID, dan alamat. Dan untuk selanjutnya kita akan mencoba fitur logout, di mana akun ini akan keluar, dan kita akan mencoba login dengan akun yang tadi kita berikan status blokir, yaitu username admin 10 dan passwordnya juga admin 10. Lalu kita pilih saja di sini menu logout, akan muncul dialog konfirmasi, lalu kita pilih yes agar kita keluar dari aplikasinya dan bisa mencoba untuk login kembali. Nah, jadi kita akan coba, tadi username-nya adalah admin 10, maka passwordnya kita masukkan juga sama seperti username-nya, yaitu admin 10. Kita pilih tombol login, maka akan muncul pesan bahwa akun tersebut sudah diblokir oleh aplikasi, sehingga pengguna dengan username dan password tersebut tidak bisa masuk ke dalam aplikasi. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke dalam menu kasir. Kita masukkan saja username-nya kasir dengan password kasir. Lalu kita pilih tombol login. Maka akan ada muncul informasi bahwa login kita berhasil dengan beserta ucapan selamat datang kepada username yang tertera, di mana pada ini kita langsung pilih OK, maka akan ditampilkan halaman selamat datang beserta aksesnya, yaitu kasir, dan nama pengguna, serta ID dari user itu sendiri. Untuk selanjutnya, beberapa menu daripada kasir akan dilanjutkan atau disampaikan oleh teman saya, Laras. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Selanjutnya saya ingin melanjutkan presentasi, yaitu pada user kasir. Berikut merupakan halaman dari menu kasir saat setelah login dengan ID 104. Di sini terdapat menu data yang berisi data distributor dan data barang. Yang pertama kita akan membahas data distributor terlebih dahulu. Pada data distributor terdapat list data distributor yang berisi ID, nama, alamat, dan nomor HP. Di sini nama yang dimaksudkan adalah nama dari perusahaan yang telah didaftarkan pada admin sebelumnya. Menu di sini kita hanya dapat melihat dari list data distributor tanpa bisa merubah data yang ada pada list data distributor. Pada fitur search di sini kita bisa mencari berdasarkan ID, nama, alamat, ataupun nomor HP. Misalnya di sini kita akan mencari dengan nama my pet. Di sini akan muncul nama yang bernama My Pet Store. Begitu juga selanjutnya dengan ID, nama, alamat, ataupun nomor HP yang akan kita cari. Selanjutnya di sini terdapat menu data barang. Menu data barang yang ada di sini yaitu list data barang yang telah diinputkan oleh admin terlebih dahulu. Pada laman kasir di sini, kita hanya bisa melihat tanpa bisa mengedit data yang sudah ada pada data list barang. Di sini terdapat nomor ID, terdapat jenis barang, harga pokok, dan harga jual. Harga jual di sini sudah termasuk dengan sistem sudah diinputkan otomatis, jadi tidak perlu mencari lagi harga jual yang ada. Serta di sini terdapat fitur search yang dapat untuk mencari sesuai dengan nomor ID ataupun jenis barang ataupun harga pokok dan harga jual yang kita ingin cari. Misalnya di sini kita akan mencari dalam makanan. Maka di sini akan terlihat beberapa makanan yang ada pada list data barang. Begitupun untuk ID, harga pokok ataupun harga jual. Selanjutnya, di sini ada menu transaksi. Pada menu transaksi terdapat barang masuk dan penjualan. Pada barang masuk terdapat list data barang masuk. Di sini merupakan data-data yang ada saat barang telah masuk pada aplikasi Petshop. Untuk
ID barang di sini tidak usah dimasukkan ataupun di sini sudah langsung otomatis masuk oleh sistem. Di sini nama distributor kita bisa memilih akan memasukkan barang dengan nama distributor. Misalnya kita di sini akan memilih Happy Pet Store dengan jenis barang. Misalnya di sini kita akan menambahkan makanan ikan dengan jumlah 20. Nah, di sini terdapat fitur save, change, delete, dan reset. Yang pertama kita akan menggunakan fitur save terlebih dahulu. Maka fitur save ini berfungsi untuk menambahkan data barang yang masuk pada aplikasi dan berikut data telah berhasil disimpan. Lalu data yang ada sudah masuk di sini dengan nama distributor yang kita pilih tadi, yaitu Happy Pet Store. Selanjutnya kita akan mencoba untuk merubah data yang sudah kita buat atau data yang sudah ada dengan fitur change. Misalnya di sini kita akan merubah data tadi yang kita telah bikin, kita select terlebih dahulu, lalu kita ganti dengan misalnya jumlahnya kita ganti 30. Maka setelah bisa kita ganti, lalu kita klik tombol change. Otomatis data berhasil terupdate dengan tanggal yang kita update pada tanggal hari ini. Selanjutnya di sini ada fitur delete. Fitur delete ini kita bisa menghapus data yang telah ada di sini. Misalnya kita akan menghapus data berikut dari nomor ID 525. Di sini kita bisa klik delete. Apakah Anda yakin akan menghapus? Apabila tidak, kita bisa klik no, dan apabila iya, kita bisa tekan yes. Maka data berhasil terhapus. Selanjutnya, apabila kita akan memasukkan list data barang masuk, seperti ini. Namun ternyata data yang kita masukkan salah, kita bisa merubahnya dengan semuanya data yang kita masukkan ini hilang dengan tombol fitur reset. Maka data yang kita masukkan tadi sudah hilang. Selanjutnya di sini ada fitur search. Fitur search sendiri di sini berfungsi untuk mencari data yang ingin kita cari, misalnya dari ID, ataupun dari nama distributor, ataupun dari jenis barang, ataupun dari segi jumlah, ataupun dengan segi tanggal. Misalnya di sini kita akan mencari dari nama distributor, yaitu Happy Pet Shop. Di sini kita bisa klik Happy, di sini muncul nama distributor dari Happy Pet Store, ada 2 data yang ada di data barang masuk. Selanjutnya, kita akan beralih pada menu transaksi penjualan. Pada menu transaksi data penjualan, di sini kita bisa melihat ID, jenis barang, user, jumlah barang yang ada, dengan total harga penjualan, serta tanggal saat diinputkan data tersebut. Misalnya di sini kita akan menambahkan penjualan yang ada, kita bisa pilih dengan jenis barang. Sebelumnya pada ID penjualan sudah otomatis terprogram oleh sistem, jadi tidak perlu diinputkan lagi. Dengan user juga seperti itu, sudah terinputkan otomatis oleh program. Maka yang jenis barang di sini kita bisa memilih, misalnya ingin jenis barang alat potong kuku hewan. Apabila kita sudah memilih jenis barang yang kita inginkan, kita bisa memilih pada kolom jumlah, misalnya dengan penjualan berjumlah 5. Maka data otomatis di sini harga total penjualan akan otomatis masuk pada harga yang ada, harga pokok yang sudah ditambahkan dengan 20%, sehingga di sini ada total dari alat potong kuku sejumlah 5 buah. Selanjutnya pada fitur save di sini kita bisa menyimpan data yang telah kita buat. Data berhasil disimpan, maka di sini data akan otomatis sudah masuk pada list data penjualan. Namun apabila data tadi kita ada yang salah, maka kita bisa select data yang telah kita buat.
dengan jumlah misal 2 saja. Nah, apabila kita sudah yakin ini sudah benar, maka kita bisa klik fitur change. Maka otomatis jumlah yang di sini akan berubah sesuai dengan yang kita rubah tadi. Selanjutnya di sini dengan user Enrico, misal akan menghapus data yang sudah ada di sini, kita bisa klik dengan fitur delete, maka data yang ada pada list data penjualan akan terhapus jika kita klik yes. Data berhasil dihapus, maka otomatis data yang berada pada list data penjualan akan terhapus. Dan selanjutnya, pada menu reset, apabila kita ingin menambahkan, terus kita menuliskan jumlahnya salah, terus kita ingin menghapus semuanya, kita bisa langsung klik reset, maka data akan otomatis hilang pada proses yang akan dimasukkan di sini. Selanjutnya yang terakhir ada fitur search. Fitur search ini bisa untuk mencari data yang ingin kita cari, bisa melalui ID, jenis barang yang ada, ataupun dengan nama user, ataupun dengan total harga yang telah tercantum pada list data penjualan. Misal di sini saya akan mencari dengan nama Enrico. Enrico. Maka di sini kita dapat melihat list data penjualan dengan user Enrico saja. Nah, berikut merupakan aplikasi Pet Shop. Selanjutnya, apabila sudah selesai memasukkan list data penjualan, kita bisa melakukan logout dengan menekan logout di sini yang di atas, klik logout. Lalu ada tulisan, apakah Anda yakin ingin logout? Jika tidak, bisa klik no. Jika iya, kita yakin sudah menyelesaikan tugasnya, maka kita dapat klik yes. Maka Anda berhasil logout, otomatis kita akan kembali lagi ke halaman menu login yang ada pada aplikasi Pet Shop. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.